Ini cincinnya ratu. Cincin dari Ratu Kesultanan Jambi. Ratu apa yang mulia? Ratu Halijah. Ya, permaisuri dari ibu dari buyut ya, buyut dari Sultan Fuad bin Abdurrahman Barakbah. Ini cincin permaisuri. OTW bersama Yang Mulia Sultan Jambi, Sultan Fuad Barakbah, Sultan Said Fuad Barakbah, Jambi, Melayu. Kita akan berangkat ke rumah kerabatnya, pemilik Universitas Pamulang, Unpam, Bapak Profesor. Sukses selalu Yang Mulia. Pak Profesor, jadi alhamdulillah hari ini silaturahmi kita dari Kesultanan Bima dengan Sultanan Jambi, gimana nih tanggapan Pak Profesor? Alhamdulillah hari ini hari yang mempunyai kesan dan bersejarah ya, karena syukur rahmat di dalam Allah dari dua kesultanan bisa bertemu di tempat yang cukup berbahagia ini. Dan kalau kita kembali kepada sejarah lama, hubungan kerajaan-kerajaan Nusantara ini ada kaitannya dengan Bima. Dan penyebaran agama Islam di Bima itu juga banyak dari tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang datang dari Sumatera, Dari Melayu ya? Dari Melayu. Jadi Bima itu ada hubungan dengan Melayu, dan bahkan sebagian masyarakat Bima itu adalah orang Melayu. Sampai Ternate Tidore. Itu pengaruh Islam luar biasa, dan kalau kita kaitkan dengan sejarah kesultanan, itu masih ada hubungan persahabatan, hubungan darah, hubungan kekeluargaan antara Bima dengan kesultanan di Sumatera, khususnya juga Jambi. Jika demikian, sehingga ini menjadi hubungan erat dan dia akan terjadi erat. Ya, jadi masa-masa perjalanan kemudian akan merajut kembali, dan itulah sejarah. Sejarah akan mencari kebenaran. Jika demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Salatin Alif Muhammad Shah bersama Raden Heru. Pak Heru Riyadi SMA, mantan Ketua Umum Pokdar Kamtipmas. Ya, beliau ini pendiri Pokdar ya. Siap. Dan beliau juga salah satu pendiri Unpam. Siap. Ini Terima kasih. Saya Dispenda Hermansyah dari Jambi. Jambi. Adi Putra dari Jambi. Jambi. Semua rombongan dari Jambi. Ini Yang Mulia Sultan Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fuad bin Abdurrahman Barakbah, Sultan Melayu Jambi Dalam. Ya. Ini dengan ibu istri Mulia Sultan Jambi dengan istrinya Pak Raden Heru. Yang Mulia Profesor Yusdiandra, Profesor Sejarah. Ya, saya tunjukin ke pemirsa. Izin Pak Profesor, izin saya mau memperlihatkan plakat Kesultanan Jambi kepada ini. Jadi ini adalah plakat dari dan simbol-simbol dari Kesultanan Jambi ya. Beliau ini Sultan Yang Mulia Sultan Said Fuad bin Abdurrahman Barakbah. Inilah peninggalan para sultan ya, yang memang dibuatnya dari besi lama. Ini stempelnya, stempel para sultan. Ini stempel Sultan Jambi. Jadi biar memperkenalkan bahwa ini stempelnya, stempel zaman Kesultanan Jambi berjaya. Ini stempelnya. Ini stempel zaman dulu, sampai sekarang masih ada. Jadi biar paham semuanya tentang sejarah. Ini cincinnya ratu. Cincin dari Ratu Kesultanan Jambi. Ratu apa yang mulia? Ratu Halijah. Ya, permaisuri dari ibu dari buyut ya, buyut dari Sultan Fuad bin Abdurrahman Barakbah. Ini cincin permaisuri. Cincinnya, kalau cincin zaman dulu begini, cincin permaisuri, cap, ada capnya. Nah, ini ada capnya. Nah,
ini juga ada stempel. Ini stempel. Ini stempel zaman kerajaan. Stempelnya. Jadi biar paham bahwa kerajaan-kerajaan itu punya stempel seperti ini. Sama seperti saya di Kesultanan Bima, saya punya stempelnya juga. Ada, lengkap. Nah, ini stempel. Dari besinya nggak bisa dipalsukan, dari besi. Dari besinya asli. Makanya kita buka biar tahu ada di kita. Kan gitu. Jadi dari kadar besinya yang mulia, nggak bisa dipalsukan. Jadi ini dari Kesultanan Jambi. Jadi zaman dulu, zaman Kesultanan itu udah ada stempel-stempel kayak gini. Kerajaan ini permaisuri. Jadi kami berkumpul dengan Profesor Sejarah, Profesor Yusdiandra. Profesor Yusdiandra dengan Bunda Permaisuri. Ini Raden Heru Haryadi. Riyadi ya, Heru Riyadi, profesor juga. Beliau dari hukum ya, profesor hukum dari Unpam. Nah, mereka menganggap itu kalau ada orang ini the real sultan. Iya, jadi orang berbicara masalah kesultanan itu halu, dibilang. Lalu legenda, hanya hikayat, gitu kan, hanya fiksi kan. Jadinya 3 peti, Bu. Padahal 3 peti peninggalan sampai ke Lambu ya. Tempat duduk. Padahal sejarah itu adalah lentera. Makanya di dalam baleho saya itu, Pak Prof, sejarah itu adalah lentera kita agar kita tidak tersesat di masa yang akan datang. Tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap halus. Iya. Silakan disimpan lagi. Silakan. Ini benda 200 tahun. Ini umurnya 200 tahun nih. Wow. Umurnya 200 tahun. Jadi sejarah itu adalah lentera agar kita tidak tersesat. Makanya daerah-daerah yang melupakan sejarah itu Pak Prof tersesat akhirnya, nggak berkembang gitu. Dan ya nggak berkembang karena sejarahnya dilupakan. Dan para pelaku sejarahnya seperti para sultan dilupakan juga Pak Prof. Dan banyak lagi sultan-sultan rekayasa yang dibuat oleh Belanda. Pasca zaman siapa Pak Prof? Yang ya? Oh, Snokol Grey ya. Zaman Snokol Grey dari Belanda mulai merekayasa sejarah kesultanan. Ya, makanya sultan-sultan di seluruh Indonesia ini banyak sultan KW ya kan? Sultan palsu yang aslinya diumpetin. Makanya Sultan KW ini akhirnya nggak bisa mengembangkan kesultanannya karena mereka KW kan gitu. Karena juga dicari-cari Sultan asli itu mau dibunuh oleh Belanda pada saat itu. Makanya diumpetin. dia menanggalkan nama kesultanan. Ya. Takut kalau itu nanti di Ya. Ini Pak Profesor harus gimana nih sejarahnya Pak Profesor? Jadi kesultanan ini banyak keturunannya yang menghilangkan nama aslinya. Oh gitu ya. Ya, Gusti, Raden, atau apalah kita hilangkan. Ini dicari oleh Belanda akan mungkin bisa saja ditangkap atau diapakan. Dihilangkan nama aslinya dan setelah Indonesia muncul kembali. Oh gitu ya. Makanya banyak Sultan KW yang memimpin sekarang. Siap. Nah, menurut Pak Profesor Hukum nih, Raden Heru, piye masalah hukum Indonesia harus dirubah dengan hukum tua, hukum sejarah. Jadi yang memang harus kita pahami bahwa hukum tertua Iya. di Nusantara ini adalah hukum adat. Hukum adat. Yang dikatakan bahwa
local wisdom, kearifan lokal ya, dari setiap tadi suku Iya. apa dan sebagainya yang ada di bumi Nusantara ini harus tetap eksis. Ya. Kenapa? Inilah mempersatukan kita. Iya. Kemudian menuju pada Sumpah Pemuda kemarin. Sumpah Pemuda ya. Kan gitu. Nah inilah keragaman kita yang harus tetap kita bersatu. Perekatnya adalah tadi bahkan Iya. kita semua sebagai bangsa yang memiliki tadi dasar filosofi negara yaitu Pancasila. Pancasila ya. Inilah perekat bangsa kita dari tadi ya Sabang sampai Merauke. Artinya walaupun hukum Indonesia ini tercatat dan tertulis, tapi hukum-hukum yang tidak tertulis seperti hukum-hukum lama, ya peninggalan daripada kesultanan kerajaan harus dihidupkan kembali kan gitu. Sebagai referensi gitu yang mulia ya. Dan memang selama ini pun kompilasi hukum besar. Iya. Antaranya juga mengakomodir Hukum adat, iya. yang ada di Indonesia. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Siap. Adanya Siap. apa namanya persatuan daripada Para sultan. keluarga besar Oh, jadi amat sangat menambah kekayaan ratu itu ya karena sultan. Amin. Kalau itu Iya. ratunya karena itu Siap. dari saja. Berkat. Insya Allah para sultan akan berkumpul dan akan memperbaiki bangsa ya yang mulia. jaga silaturahmi. Amin. Siap. Ini yang mulia Sultan Fuad Abdurrahman Barakbah. Silakan yang mulia. Apa pendapat yang mulia? Alhamdulillah, kalau pendapat yang saya sudah beberapa kali sampaikan juga, ya kita pengen republik ini menjadi republik yang bagus, ya, Iya. yang berdasarkan kebersamaan untuk kepentingan bersama dan menjadikan republik yang memang punya martabat, ya, dari sisi sejarah budaya, karena adat adalah perekat kita, ya, dasar kita yang membuat kita bersatu. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan. Artinya para sultan yang keluar ini sekarang ini ingin menyatukan Iya, visi dan misi iya. ya untuk Tujuan memperbaiki kita bangsa. juga sebagai sultan untuk ada di saat ini. Tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk bersama-sama kita menjaga, ya, marwah yang ada di kesultanan, di masyarakat kita yang utama, karena memang adat adalah waris daripada para pendahulu yang ada. Iya, Ini siap. kedekatan ini yang mulai agak sedikit berubah, Iya, ya, dari asalnya. Sementara keinduan ini, kebersamaan ini kalau kita tetap lakukan, ini tidak membuat kita tambah kecil tapi tambah besar. Yang besar ya. Iya, tapi itu aja lah mungkin. Artinya pertemuan-pertemuan para sultan sekarang ini udah mulai keluar. Iya. Sultan-sultan Juriyah yang Dan- asli ini. Dan diingatkan juga itu bukan tujuan untuk membangkitkan, membangun negara dalam negara. Iya. Ya. Tapi untuk memperbaiki bangsa yang Tapi carut untuk marut sekarang ini ya. Untuk memperbaiki bangsa, untuk kita sama-sama bagaimana republik ini menjadi negara yang kuat, negara yang maju dengan potensi alam, ya, Ya. yang masih bagus, ya, Yang bisa yang bisa diperdayakan. diberdayakan buat kemakmuran masyarakat dan negara Siap. kita. Oke. Makasih yang mulia. Iya. Ya, terima kasih, sukses selalu. Ya, itulah wawancara saya dengan beberapa tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang memang mereka masih generasi para sultan, bahkan ada juga yang masih jadi sultan ini. Beliau Sultan Said bin Abdurrahman Barakbah. Beliau juga ini yang memimpin Kesultanan Jambi Melayu saat ini. Ini dengan Ibu Permaisuri, Ibu Permaisuri. Dan saya sebagai Panglima Salatin Ashraf Ajahro, cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, dari ibu ya, kalau dari bapak saya dari Raja Sajari I, Raja Islam Bima yang pertama. Ini tetap kami menjalin silaturahmi para generasi sultan untuk memperbaiki sendi-sendi, khususnya sendi hukum dan aturan yang ada di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik. Insya Allah kami para sultan akan tampil di depan membantu pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Yang Mulia para leluhur keluarga kami dan buyut kami. Terima kasih Yang Mulia.